warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 2065044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen lingkup proyek dari mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Pertama, manajemen lingkup proyek. Lingkup yaitu mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. Perencanaan lingkup menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Definisi lingkup meninjau karta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Kemudian ada membuat WBS, membagi hasil proyek sebesar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup, memformalkan penerimaan lingkup proyek, pengendalian lingkup, mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkungan dan perencanaan lingkup dan manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek. Membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup karta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Di sini adalah contoh project charter. Contoh project charter lainnya adalah di sini definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, karta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Kemudian ada di sini ada penetapan lingkup proyek lebih jauh. Membuat work breakdown struktur merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkungan total proyek, dan dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Kemudian ada dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh, WBS intranet disusun berdasarkan produk. Ini berdasarkan fase. WBS internet dalam bentuk tabular, contoh seperti ini. WBS intranet dan Gantt chart dalam project 2000. Gantt chart internet disusun dengan berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Di sini ada tabel 5 executing test for JWD Consulting WBS. Kemudian pendekatan untuk mengembangkan WBS. Pertama, pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analogi, meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Pendekatan top down, mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Pendekatan bottom up, mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Pendekatan mind mapping, menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur di WBS. Di sini ada contoh pendekatan mind mapping. Hasil dalam diagram WBS. Kemudian ada banyak tugas. WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan
dan dapat memperkirakan beberapa lama bekerja dalam beberapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk skop baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Kemudian verifikasi, sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek, bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sengsara karena skop gripnya verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasarannya mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan, mengelola perubahan ketika terjadi. Kemudian varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Kemudian manajemen proyek lingkup mencakup proses-proses diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.